Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat zona ngaji rahimakumullah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai keistimewaan di bulan Ramadan telah Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Mulai dari ampunan dosa, dilipat gandakan pahala, diturunkannya Al-Quran, dan berbagai macam kenikmatan yang lainnya yang tentu kita tidak bisa menghitungnya. Dan salah satu keistimewaan yang paling diharapkan oleh seluruh umat Islam, terutama di bulan suci Ramadan, adalah bisa meraih malam Lailatul Qadar. Malam yang menjadi akan sebuah kado yang istimewa yang tidak ternilai harganya dengan apapun bila kita mendapatkannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama menjelaskan bahwa bila seseorang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melakukan dalam 1000 bulan, setara 83 tahun 4 bulan lebih. Ya, bahkan lebih baik daripada itu. Artinya lebih daripada 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Sahabat zona ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah dalam beberapa hadisnya memberikan teladan bagi kita apa yang harusnya kita lakukan jika kita berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan ini merupakan ikhtiar yang akan kita lakukan insya Allah dalam menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama adalah dimulai dari siang harinya, yaitu dengan berpuasa dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan pujian dari manusia, atau tidak menjadikan Ramadan sebagai kebiasaan saja yang datang 1 tahun sekali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, berpuasa bukan berarti sekedar menjauhi makan dan minum. Berpuasa juga berarti menjauhkan dari kebohongan, kepalsuan, perbuatan sia-sia, leha-leha, dan melakukan sumpah serapah. Hal lainnya juga dikatakan Imam Al-Ghazali yang berpendapat bahwa puasa perut adalah yang termudah. Sedangkan puasa lidah dari mengucapkan hal-hal yang buruk, yang bohong, dan puasa hati, ya, puasa itu puasa yang sedang, ya. Sedangkan puasa yang hati, ya, selalu mengingat Allah, itu adalah merupakan puasa yang paling tersulit. Yang kedua, ya, dalam rangka ikhtiar kita menggapai Lailatul Qadar adalah melakukan sholat malam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim menyebutkan salah satu kebiasaan Rasulullah SAW pada malam hari adalah syadu mizarahu wa ahya lailahu, ya, menjauhi istri-istrinya, kemudian memperbanyak
ibadah pada malam harinya, menghidupkan malam harinya. Bagaimana salah satu menghidupkannya, yaitu dengan memperbanyak sholat malam. Kemudian dalam hadis yang lain, man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja melakukan sholat malam ya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ya mengharapkan dengan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Ya. Apa saja jenis sholatnya yang bisa kita lakukan? Sholat witir kah, sholat tarawih, sholat tahajud ya dengan diawali tidur, ya kemudian sholat hajat, ya sholat mutlak, ya banyak yang bisa kita lakukan. Ya, maka dari hadis-hadis tersebut bahwa jelas sekali salah satu kunci ya ikhtiar untuk menggapai Lailatul Qadar adalah dengan mendirikan sholat malam, memperbanyak sholat malam. Amalan yang ketiga dalam ikhtiar kita untuk menggapai Lailatul Qadar adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Lailatul Qadar adalah malam di mana Al-Quran diturunkan. Karena itu, memperbanyak membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar sangat dianjurkan dalam ikhtiar kita. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ya ke Baitul Izzah ya di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Para ulama sering menyebutkan bahwa bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran, di mana bulan ini biasanya para ulama umat Islam bisa menghafalkan Al-Quran. Bahkan ada yang sampai berkali-kali. Imam Syafi'i, salah satu ulama madhab yang banyak diikuti, misalnya menghafalkan Al-Quran sekali di siang dan malam harinya sekali. Artinya beliau menghafalkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ya, kita berada di mana? Ya, yang mengaku ya salah satu pengikut madhab Imam Syafi'i. Maka oleh karenanya ikhtiar ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Yang keempat, sahabat Jona Ngaji yang dirahmati oleh Allah, adalah bersedekah. Bersedekah di bulan biasa akan dilipat gandakan pahalanya. Ya. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Ya. Summa kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, itu di luar bulan Ramadan. Tapi ketika di bulan Ramadan, ya, itu lebih lagi. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan pahala dan ganjaran secara langsung. Sebagaimana firman-Nya, innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lakum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dan meminjamkan harta-hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala yudha'af lahum wa lahum ajrun karim. Allah akan lipat gandakan balasannya bagi mereka yang melakukan sedekah dan meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala harta-hartanya. Dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Sahabat Jona Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Dan dalam hadis disebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang dermawan, paling dermawan, ajwad, ya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, tetapi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Ya, hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisahul Quran. Ya. Dan Jibril mendatangi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada malam di bulan Ramadan, kemudian mengajarkan Al-Quran. Ya. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwaju bi khairin minar rihil mursalah. Ya, sungguh Rasulullah ya
ketika didatangi Jibril, kedermawannya jauh melebihi daripada angin yang berhembus. Nah, ini juga pelengkap ya dalam ikhtiar yang ketiga, ya dalil hadis ya bahwasanya di malam dalam berusaha mendapat Lailatul Qadar ya adalah dengan membaca Al-Qur'an tadi, memperbanyak baca. Juga kita melakukan infak ya, sedekah ya pada malam harinya. Pada malam-malam harinya ya di 10 hari terakhir. Yang kelima, sahabat Juna Ngaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan i'tikaf ya. Berdiam diri di masjid ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi i'tikafan 20 yauman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada bulan Ramadan itu 10 hari terakhir. Namun pada tahun di mana Rasulullah dicabut nyawanya, wafat, ya kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Kalau tidak bisa kita full 10 hari, ya kita bisa lakukan pada malam harinya. Dan jangan lupa awali iktikaf kita dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat yang lurus ya. Kemudian yang keenam, sahabat Juna Ngaji, dalam ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak doa. Adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ketika bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang bisa dilakukan ketika kita pada malam 10 terakhir ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang terakhir, untuk menyempurnakan ikhtiar kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kata Ibnu Umar bin Khattab ya diriwayatkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan, inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ardh la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya doa akan terhenti di antara bumi dan langit. Ia tidak akan naik sehingga kamu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menyempurnakan ikhtiar berdoa kita kepada Allah untuk menggapai Lailatul Qadar, maka juga kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga usaha kita mudah-mudahan bisa berjalan dengan sesuai keinginan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dapat diambil kesimpulan untuk mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan adalah yang pertama, melakukan ibadah di siang hari, baik puasanya atau hal-hal yang lainnya dengan penuh kesungguhan. Yang kedua adalah di malam harinya melakukan qiyamul lail, memperbanyak tilawah Al-Qur'an, ya, melakukan sedekah, infak ya di malam harinya. Kemudian i'tikaf, mendawamkan zikir, memperbanyak zikir, memperbanyak doa dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ikhtiar yang akan kita lakukan berbuah malam Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.